Jualan 700 juta. Selain buat charity, buat apa? Selain buat itu, aku mau beli mobil ambulans. Mau beli mobil ambulans? Tapi nggak tahu juga, tunggu uangnya terkumpul dulu. Sama mau beli pesantren, mau bikin pesantren. Mau beli pesantren? Bikin. Bikin apa itu? Nih. Mirip. Yang mirip sama Kenapa dipegangnya yang ini dia tadi? Soalnya itu eksklusi favorit aku juga. Ini eksklusi favorit kamu? Ya. Yakin? Iya. Bukan mau ngeledek? Enggak. Benar. Iya, itu tuh eksklusi favorit. Soalnya itu kayak biasa tuh sendiri. Beneran? Iya. Hari ini saya akan bicara tentang jualan barang secara online. Karena kita tahu bahwa sekarang tuh segala sesuatu tuh dijualnya secara online. Ya, apapun bisa dijual secara online. Saya udah jual saya 4 hari nggak laku-laku. Tapi ternyata ini jangan ketawa, ini beneran. Karena memang banyak sekarang orang jualan tuh aneh-aneh, karena mungkin udah stres kali hidup ya. Jadi aneh-aneh orang jualnya. Coba, saya punya beberapa hal yang dijual dan ini barang yang dijual tuh aneh-aneh. Dan ini bener nyata ada di toko online-nya. Apa yang pertama? Yang pertama ada orang yang menjual sumur rumahnya. Itu jual loh, Pak. Ya, dia jual sumur rumahnya dengan captionnya apa? Sumur kondisi masih bagus, air bersih, dijamin, air tidak pernah telat, penawaran tertinggi langsung angkutkan. Nah, itu dia gambarnya. Sumur kondisi masih bagus, air bersih, dijamin tidak pernah telat, penawaran tertinggi langsung angkut. Sumurnya doang, rumahnya enggak. Jadi lu bayangin kalau orang tinggalnya tempatnya jauh beda, mau ngambil air dia harus kesini dulu. Ada lagi? Ini yang kedua nih lebih lucu lagi, Pak. Masa Pak ada yang jual sendal jepit jelek yang habis dipakai gitu? Nah, ini dia. Sendal Nippon 2 pasang dapat di masjid. Ya Allah, mana dapat di masjid? Harganya 7.300, ada nomor teleponnya. Silakan hubungi. Oh, ya kan? Inilah dia. Lama-lama ini kayaknya nyolong ya di masjid ya. Enggak nyolong, tukar yang jelek, tukar yang bagus. Tapi dia kenapa dapat yang begitu? Ayo. Oh iya. Bayangkan punya dia sejelek apa coba? Nah, ini dia. Tapi nggak tahu nih bener apa nggak. Coba lanjut. Ada lagi. Yang selanjutnya ini ada makanan sisa artis, Pak. Tapi artisnya itu Justin Timberlake dan laku dijual. Ini beneran, jadi dia Justin Timberlake-nya habis makan ya, terus sudah makanannya nggak habis, ditaruh aja gitu kalau di meja, diambil sama orang dan dijual. Ini dijual di eBay kalau nggak salah ya. Dan dijual, kalau eBay itu kan berarti ada lelangnya ya, harga tertinggi bisa ngambil, dan ini berhasil dijual dengan harga $3.154 atau sekitar 50 juta rupiah. Makanan dong. Makanan bekas Justin Timberlake, bayangkan. Bekas makanan Justin Timberlake kejual seharga 40 juta, 50 jutaan. Tuh ya, itu saking ngefansnya. Tapi nggak masuk akal juga kalau dijualnya segitu. Itu 40 juta, coba bayangin, siapa yang mau beli? Ya, ini DP beli rumah ya? ini daripada beli kita 40 juta, basi pula. Oke, terus? Ada juga, Pak, nggak hanya di Indonesia juga menjual mistis, di luar negeri ada yang menjual hantu di dalam botol. Hantu dalam botol. Hantu diperjualbelikan. Gimana perasaan keluarganya? Tuh,
melelang hantu dalam botol. Pada tahun 2003 seorang pria dari Arkansas mencoba melelang sebuah botol yang dia percaya terdapat hantu di dalamnya. Oh, kayak acara waktu ya di Indonesia. Jin masuk botol, buat yang lihat dia sendiri. Ditutup, wah ya kan tutup. Karena kayak gini tuh ditutup. Dia percaya ada hantu di dalamnya. Oh, dan ini dijual. Saya nggak bisa jualan beginian. Apalagi acara-acara itu, nangkep hantu, masukin ke dalam botol. Mana lihat, buka. Ya, hilang Pak, aku buka. Udah nggak ada buktinya juga, gitu. Ini dijual. Aku nggak ini sebenarnya. Yang harga 50.922 dolar Amerika. Atau kalau kan sebesar berapa ya Pak? Like 700 juta itu. Jualan 700 juta. Ada lagi yang terakhir. Orang Indonesia yang tidak diketahui namanya ini menjual barang laut. Beruang. Beruang. Maaf ya matanya siwar. Beruang laut. Itu beruang laut yang ada di SpongeBob. Harga 900.000, cicilan 0%. Ya ampun, rumah kali ya. Harga 900.000, cicilan dapat motor tuh, harga segitu buat DP itu. Nah ini nih, ini cuma naruh gini doang, makanya kayaknya sekarang nih banyak ya orang-orang jualan online itu kayaknya banyak yang bohong gitu ya. Ini kan kayak begini nih, menurut saya nih orang iseng gitu. Online shop itu membantu kita untuk mendapatkan barang dengan mudah, tapi membantu juga untuk orang nipu kita sebenarnya. Nah itu jadi buah si malakama. Nah, tapi bintang tamu saya sekarang adalah pengusaha Pak. Pengusaha. Dia malah CEO, tapi dia masih kecil jadi pengusaha, bahkan sudah menjadi seorang CEO Pak. Betul, jadi dia nih pengusaha usianya sekitar 10 tahun ya. Dengan omsetnya itu kalau nggak salah sekitar 50 juta sebulan. Punya pegawai juga ya, dan jualannya online, usianya 10 tahun. Tapi setelah yang satu, yang mana-mana tetap dihitam gitu. Kenapa? Dia itu beliin di kertas. Nggak boleh? Ya takutnya nanti nempel nggak bisa lepas. Masa? Nempel nggak bisa lepas? Ya takutnya nanti kalau misalnya udah nempel kelamaan nggak bisa lepas. Ya kamu nyuruh saya taruh di laptop saya, gimana nanti kalau nempel nggak bisa? Ini yang dijual sama Naya. Minyak pijit ya. Apa? Nah ini dia. Minyak pijit. Serius loh. Kayak ingus. Oke. Ini Cik. Ya, kita akan langsung saja mengundang CEO dari pembuat slime ini, Almeida Nayara. Halo. Ya kan benar kan? Dia orang barang-barang dia. Halo Ibu Naya, silakan duduk. Gimana Bu perkembangannya Bu? Nah, bagus ya. Ada anak Nora tuh Bu, nggak bisa ngelakuin. Ya ilah, ya kan. Boleh Naya nggak sedih? Ya. Oke. Kita lihat dulu siapakah Naya itu, coba diputar. Almeida Nayara Azier, siswi sekolah dasar yang sudah menjadi pengusaha beromset 60 juta rupiah. Kebenarannya akan selalu membawa Naya pada akhirnya menekuni bisnis lain sendiri. Karena rasa ingin tahu yang begitu besar, Naya pun tidak langsung membeli,
melainkan mencari cara untuk membuat slime melalui channel YouTube. Dengan support ibundanya, akhirnya Naya mulai bereksperimen membuat slime sendiri. Keberhasilannya kini merupakan buah dari perjuangannya yang tidak menyerah dalam membuat slime. Dan kini gadis berusia 10 tahun ini sukses. Baiklah, saya akan membacakan dulu fakta-fakta tentang CEO ini. Anak yang viral karena slime. Lalu dia ini adalah pengusaha slime sukses beromset sekitar 60 juta rupiah yang baru berumur 10 tahun. Lalu Naya ini sudah mempunyai 14 karyawan. Dan juga berjualan melalui Instagram dengan followersnya yang sekarang sudah 472.000 dan YouTube-nya sudah mempunyai subscriber sebanyak 224.206. Boleh tepuk tangan. Hebat, kamu kecil-kecil bisa menghasilkan uang banyak. Ini apaan sih sebenarnya? Bapak, ini tuh slime. Ya apaan? Slime itu apaan? Slime itu apa? Slime itu sebenarnya buat pembersih celah-celah komputer. Oh gitu? Iya. Buat bersihin komputer? Iya. Oh bilang dong kalau buat bersihin komputer. Dan sekarang Buat bersihin komputer. Buat bersihin komputer kok. Bukannya slime yang biasanya itu ya apa? Biasanya lebih encer gitu ya? Kalau teksturnya sih beda-beda. Jadi kalau misalnya tekstur aku sih kayak padat kayak gini. Dan kalungnya ini bisa buat bersihin komputer? Iya. Gimana caranya? Buat bersihin komputer kalau kita tempel-tempel terus nanti kita angkat, debunya keangkat semua. Debunya angkat semua? Iya. Oh bagus nih. jadi slime itu pembersih. Ya pembersih celah komputer, tapi anak-anak zaman sekarang jadi mainin biasa aja, malah nggak dipakai buat pembersih celah komputer jadinya. Pak, kalau kamu tuh jangan depan orangnya gitu loh. Ya kan saya ngambil, bukan mau nyolong. Iya, kalau nyolong nggak depan orangnya, sama ngambil depan orangnya. Bener dong. Terus kamu ini buat sendiri? Ya ini buat sendiri. Terus kamu jualan? Iya. Untungnya berapa? Pertama kali itu untung dapat 70.000. Untung dapat 70.000. Ya gimana sih Teh? Kamu kenapa bisa bikin beginian nih? Kenapa sih tanya? Jadi aku tuh kan di sekolah ada entrepreneur day. Betul. Jadi entrepreneur day itu kayak diajarin untuk jalan-jalan. Jualan. Ya, nah di situ teman-teman aku pada jualan alat-alat tulis, pada jualan pokoknya kayak coklat, makan-makanan gitu. Tapi aku mau jualan yang beda, jadi makanya aku jualan slime biar beda. Nah terus belajarnya dari mana? Oh belajarnya itu aku lihat dari YouTube aja sih. Nonton itu terus bikin. Iya nonton Bikin YouTube sendiri? terus bikin sendiri. Pertama bikin sendiri. Oh kita bikin sendiri? Iya. Dari bantu siapa-siapa? Enggak, Mama gitu enggak? karena aku ingin belajar dari YouTube sendiri. Jadi bahannya terus bikin sendiri gitu? Iya, Wow. Terus kayak gitu kamu jual di sekolah? iya. Jual sekolah pada saat entrepreneur day. Harga jualnya berapa? Harga jual pertama kalau yang kecil 3.000, kalau yang besar 5.000. Yang kecil 3.000, yang besar 5.000. Yang kecil 3.000, besar 5.000. Modalnya berapa buatnya? Modalnya aku 50.000. Gimana? Modalnya aku 50.000. Modal 50.000, jualnya 5.000. Modal pertama kali jual. Oh, modal pertama kali jual 50.000. Ya, bukan jual sih, modal pertama kali buat beli bahan ya. Jadi berapa tuh 50.000? Jadi 70.000. Jadi untung jadi 20.000. Atau untungnya 70.000? Untungnya 70.000. Untungnya 70.000. Cik, kamu nanya tuh, Cik? Iya Pak, ini saya lagi mainan lagi Pak. Kenapa? Jadi tempelin di kertas. Oh nggak boleh? Ya takutnya nanti nempel nggak bisa lepas. Masa? Nempel nggak bisa lepas. Ya takutnya nanti kalau misalnya udah nempel kelamaan nggak bisa lepas. Ya kamu nyuruh saya taruh di laptop saya gimana nanti orang-orang? Tapi kalau bisa ditaruh di laptop itu langsung diangkat, nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama. Oh, kan lucu laptopnya gitu. Ya oke. Ini juga sama ya?
Jadi Naya kan dulu bikinnya sendiri ya. Sekarang kan Sebentar, ini wangi loh. iya wangi. Ini wangi dan ada yang warnanya kayak puding. Jadi Naya kan waktu itu bikinnya sendiri. Sekarang kan udah banyak yang mau beli gitu, itu kan kerepotan. Terus bikinnya sekarang siapa yang bantuin? Ada tuh? Ada. Siapa? Ada yang ngebantuin kakak-kakak yang kerja di rumahku. Terus habis itu semenjak aku buka shop, jadi malah bantuin aku. Oh gitu ya dia. 14 karyawan itu juga. Tapi kalau misalnya buat bikin sound sih cuma satu. 14 karyawan itu beda-beda gitu. Jadi ada yang ngurusin paketnya, ada yang ngurusin soundnya. Oh gitu. Yeah. Terus kan Naya udah banyak uang nih, tapi masih umur 10 tahun, dapat uangnya banyak. Uangnya buat apa? Uangnya sih aku mau disedekahin. Uangnya itu Jadi tulisannya sedekah bersama Naya. iya. Sedekah yang kemana? Jadi Kak, sedekah itu aku pengen ngajak teman-teman aku atau sahabat Nayara buat bersedekah juga kayak aku. Karena yang beri selain di aku juga itu sama aja udah untuk bersedekah juga, sama-sama bersedekah. Tapi bulanannya sekarang sebulan dapat berapa untungnya? Untungnya sebulan dapat, kalau buat omset sih aku nggak tahu. Kalau buat omset itu mama aku yang tahu. Oh, mamanya yang tahu. Mana mamanya coba? Oh, mamanya ngurusin duit. Apa kabar Tante? Baik, alhamdulillah, Mas. Jadi ini anaknya udah jualan loh ternyata. Iya, alhamdulillah. Luar biasa loh. Sebulan dapat berapa omsetnya nih Tante? Kalau omset off the record kali ya. Omset Apa namanya? untungnya deh. Untungnya kalau untuk kotor itu kurang lebih memang hampir 60 jutaan. Untuk kotor Itu kan kotor ya, belum dipotong untuk karyawan 14 orang. Alhamdulillah Naya sudah punya 14 orang karyawan. Kemudian yang seperti program yang Naya buat itu sedekah bersama Nayara, itu karena sebagian dari keuntungan jualan selainnya Naya ini kita untuk charity. Dan Naya dari awal berjualan memang sudah punya keinginan untuk bersedekah, karena waktu itu Naya sempat ke TPA belakang rumah, dia ngaji karena guru ngajinya nggak datang. Terus dia ngaji di belakang rumah dan dia melihat di sana Iqra dan Juz Amma itu pada nggak layak. Jadi dia bilang kepada saya, Mama boleh nggak hasil jualanku untuk aku sedekahkan. Nah jadi dari situ saya pikir niat baik. Usia Naya saat itu masih 8 tahun. Naya memiliki rasa empati yang ya alhamdulillah ya sudah luar biasa. Dia punya rasa peduli kepada sesama, ya saya support. Dan alhamdulillah berkah sampai sekarang online shopnya masih terus berjalan. Berarti ini udah 2 tahun buat begitu? Sudah 2 tahun. Wow, sebulan berapa botol dijual? Satu hari itu Naya bikin bisa 120 sampai 150 kilo. Jadi bisa hampir 1000 cup, 1000 yang Mas Dede pegang. Sehari, satu hari 1000 cup seluruh Indonesia. Wow. Oke, baik, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mas Dede. Wow, 1000 gini sehari 1000. Iya. Luar biasa. Terus uangnya buat apa sama kamu? Selain buat charity, buat apa? Selain buat itu aku mau beli mobil ambulans buat Mobil ambulan? tapi nggak tahu juga, tunggu uangnya kekumpul dulu. Sama mau beli pesantren, mau bikin pesantren. Mau beli pesantren? Bikin. Oh bikin. Kira udah jadi dibeli gitu kan, bisa aja ya. Oke, kenapa mau beli ambulan, kenapa? Ya kalau misalnya lihat yang jenazah-jenazah gitu, aku mau bantu aja. Mau bantu aja. Oke, kita akan belajar bagaimana cara buatnya. Oke. Ya. Itu apa? Ini khusus dan buat Om Deddy sama Kak Cika. Serius? Saya buat om mau pulang gitu.
Bikin di sini. Oh, bikin di sini? Iya. Bikin di sini ditaruh. Jadi saya Kakak mau jual ini juga? Enggak. Iya, aku jual gitu. Oh gitu. Kita bikin ya. Ini ada baskom. Apa? Mangkok. Mangkok. Ya, ini udah jadi ya. Belum Pak. Itu. Jadi apa aja? Jadi bahan-bahannya ini ada white glue, White glue. ya, ada pewarna, ada ini pewangi buat biar wangi tadi, Ini wangi deh. ya. Ini ada sabun, ini ada slime base. Slime itu apa? Slime base itu apa ya? Pokoknya itu kayak secret ingredients. Oh, secret ingredient. Jadi Terus ini ada slime activator. ada apa itu? Buat ngentelinnya, biar bisa jadi slime. Ini ada cairan soft lens. Cairan soft lens? Iya. Oh, ini bisa buat mata juga ya? Enggak, ini cuma bahannya aja. Yang terakhir ada air. Oke, tahu ada air. Jadi itu tadi bahan-bahannya. Yang ini dirahasiakan, tapi saya mau tahu bagaimana cara buatnya. Soalnya ini kayaknya harus pakai tangan juga buatnya. Tapi after this, oke, ya mana-mana tetap di hitam. Oke, udah? Ya udah. Udah? Ya, sekarang pakai tangan. Hah? Sekarang pakai tangan. Sekarang pakai tangan? Ini kurang deh. Kurang apanya? Enggak, sabunnya. Jadi cara membuatnya, ayo Naya. Yang pertama, Ininya dulu. ini mana nih? Yang Ini ini. nggak ada tulisan nih, yang ini. Ya. Oke. Iya. Yang ini? Ini lem ya? Iya. Oh, lem. Lem apa ini? Itu Ini lem yang putih. putih ya? Oke. Kita masukin. Semuanya? Ya boleh. Semuanya? Ya. Semuanya dimasukin sini. Udah? Terus habis itu kita masukin air. Terus ini Airnya mana? itu juga ada air. Mana air? Terus kita ada. Ini. Ini air. Jadi lem, Aduk ya? Iya, terus air, masukin dulu lagi. Dah. udah. Oke, lem. Jadi lemnya dikasih air dan Jadi kebalik, makasih ya mesin. ini sampai merata. Iya. Kok saya kayak jadi bubur sum-sum beda begini. Kamu curang, kamu gede itunya. Terus di situ kita kasih pewarna. Kasih pewarna. Pewarnanya mana? Pewarna, saya warna Setengah tutup botol. tengah tutup botol. Tengah tutup botol. Jadi pewarna. Oke, diaduk sampai merata. Ya. Enggak deh, bagus suaranya. Ya kebanyakan. Merata sudah? Ya. Sudah rata? Lanjut. Kalau udah habis itu kita kasih cairan soft lens. Kasih cairan softland. Hubungannya cairan softland apa? Cairan soft lens itu bikin kentalin juga. Oh, ini banyak ya? Cairan satu tutup botol lagi situ. Cairan softland satu tutup botol. Diaduk lagi ya? Ya. Diaduk lagi sampai rata lagi. Itu nggak bisa satu-satu dimasukin di blender gitu ya? Kan hasilnya sama sebenarnya kan? Tapi nanti malah jadi beda gitu. Saya senang sekali. Ih, serunya. Cowok banget ya.
Cocok banget saya. Ya. Wow, aduh. Udah jadi. Lalu Terus habis itu kita tambahin ininya, essence-nya. tambahin essence-nya. Lime mana? Tuh yang ini. Yang ini. Oke. Essence apa sih? Bahasa Inggris ya? Ini pewanginya ya? Iya. Berapa banyak? Ini mango mungkin 3 tetes saja. Tiga tetes. 1, 2. Iya ya. Diaduk lagi. Ya. Oke, aduk terus. Terus? Ini tambahin yang tadi secret ingredients itu. Secret ingredient. Namanya apa? Ya itu. Ini. Oh, nggak ada apa-apa. Ini? Iya. Berapa? Setengah tutup botol aja. Setengah tutup botol. Setengah tutup botol. Aduk lagi ya. Ya, terus? Ya. Kita tambahin sabunnya. Kok dia nggak kental? Ya nanti pas udah ditambahin salt activator. Sabun. Yes, Sup. Berapa banyak? Sabunnya 1 tutup botol aja. 1 tutup botol. Wah. Sekarang kita tambahin salt activatornya. Tambahin. Ya. Oke. Slime activate berapa? 1 tutup botol. Ya. Nanti kalau kurang bisa ditambahin. Betul. Jadi kalau misalnya Anda buat lebih gede pakai 1 tutup galon ya nanti ya. Jadi oke, diaduk lagi. Ya. Oh jadi begini. Itu udah mau jadi slime. Udah mau jadi slime. Wih. Mau jadi slime nih. Ini sampai wadahnya bisa bersih. Sampai wadahnya bersih. Hah? Tapi nggak apa sih, nggak bersih juga nggak apa-apa. Tapi biar lebih bagus aja. Sampai wadahnya bersih gimana? Maksudnya sampai yang di pinggir-pinggirnya bersih gitu. Bersih. Bersih. Ini kita aduk dulu aja. Udah bisa diaduk nih. Tuh. Ini nanti kita boleh pakai tangan juga kok. Gimana bersihnya dijatuh mulu. Oke. Udah? Ya udah. Udah? Sekarang pakai tangan. Hah? Sekarang pakai tangan. Sekarang pakai tangan. Ini kurang gitu. Kurang apanya? Enggak, sabunnya. Terus saya kan ngikutin ukurannya naik ya tadi ya. Enak banget bisa aja, tinggal begitu kan. Kan kecil aja dong. Udah tuh tinggal kasih selama activator dikit lagi. Karena emang kalau misalnya dari pertamanya kayak dari adukannya atau dari apanya juga salah, jadi nanti dari sampai akhir juga tetap salah. Tuh kata Naya, kenapa bisa salah? Karena kalau dari awalnya salah, Naya, kalau kayak gini gimana bersihnya? tunggu sebentar. Mungkin yang diadon tuh tangannya bapak, yang dicampur-campur pakai apa gitu. Tujuannya jago CEO loh. Oh, let's go. Yuk, kita kembali buat Naya. Ya,
kita lihat Naya juga ngajarin cara mainnya, cara buatnya seperti apa. Terus di sini kita ada apa nih, Cik? Ini ada squishy, Pak. Nah, bintang tamu yang satu ini juga gak kalah hebat sama Naya, Pak. Dia ini adalah kolektor squishy yang juga punya clothing line sama ontinya katanya, Pak. Jadi dia tuh jualan squishy juga? Dia jualan squishy ya sama jualan baju. Sama jualan baju. Oke, langsung aja kita undang ya. Ya. Ini namanya adalah Marsha Salafova. Halo, Marsha. Salaman lagi dong. Halo. Marsha, apa kabar? Jadimu salaman lagi. Baik. Kok dia nggak nempel ya? Jadi gini, Nempel nggak tadi? Halo. Ini serius? Iya, lu masih di saya semua. Oke, kita lihat dulu. Ini adalah kehidupannya Marsha. Silakan, putar. Gadis cantik ini bernama Marsha Sarapova. Gadis berusia 10 tahun yang mendadak viral karena foto-fotonya di Instagram. Kegemarannya akan permainan bernama squishy membuatnya banyak memposting foto-foto mengenai squishy di Instagramnya sendiri. Koleksi squishy-nya bahkan sekarang telah mencapai lebih dari 250 buah. Namun ternyata gadis yang mempunyai kembaran ini tidak menyangka jika selain squishy, gaya berpakaiannya yang lucu dan imut tak lepas dari lirikan netizen. Bekerja sama dengan tantenya Yovita Lesmana, kini Marsha telah meluncurkan clothing line bernama Marsha & Anggi. Iya, langsung aja masuk. Umurnya berapa? 10 tahun. Berarti sama ya? Berapa sama? Kita ada apa di sini? Ada di sana? Ya, Pak, saya akan membacakan fakta-fakta tentang Marsha. Marsha ini paling nggak bisa lepas dari yang namanya squishy. Pasti squishy-nya itu dibawa kemana-mana. Yang kedua, Marsha ini merupakan kolektor squishy dan punya 250 buah squishy yang kebanyakan dari luar negeri. Dan sampai squishy yang belum launching pun dia udah punya. Dan sebagai squishy gram, Marsha mendapatkan pendapatan sekitar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah? Ya. Per apa ya, Marsha? Per satu squishy. Oh iya, kadang 2, 3, 5. Dan 5. Oh gitu. Marsha juga punya clothing line bareng sama antinya namanya Marsha & Anti. Omset clothing line-nya sekitar 30-50 juta rupiah dan harga bajunya sekitar 125.000 sampai 499.999 rupiah. 500.000 aja udah. Itu, Pak. Apa itu? Nih. Mirip. Ya, mirip sama Kenapa dipegang yang ini dia tadi? Soalnya itu squishy favorit aku juga. Ini squishy favorit kamu? Ya. Yakin? Iya. Bukan mau ngeledek? Enggak. Benar. Iya, itu kan squishy favorit kamu itu kayak besarnya tinggi. Beneran. Iya. Bukan mau ngeledek kan? Iya, enggak. Kenapa enggak, Pak? Ya kan, nggak tahu, itu kan katanya itu kayak squishy itu kayak keberuntungan gitu kan, ada kayak dia pegang gold gitu. Ini favorit kamu? Ya, saya paling tinggi terus besar juga. Oh, paling tinggi dan besar. Ya. Ini kamu bawa kemana-mana? Enggak juga. Cuma kesini aja kan kamu bawa? Enggak. Tadi waktu itu ke Jakarta juga bawa ke motor buat video. Oh, ini harganya berapa? Nah, itu nggak tahu ya, kayaknya itu 800 kan. Ini 800.000? Iya singkai. Tapi wangi ya? Iya.
Iya, wangi loh ini. Oh, orang botak tuh wangi tahu. Masih punya berapa macam squishy sih? Total semuanya. Ya. Kalau semuanya kan 500. 500. Banyak. Dulu kan kalau dulu tuh 250 itu kayak waktu itu kan yang di video tuh kayak 1 tahun lalu. Ya 5 bulan 6 bulan lalu gitu. Sekarang udah 500. Biasanya tuh kayak dulu tuh kayak masih belum banyak yang endorse dulu itu. Oh, sekarang udah punya 500 dan dia juga jualan. Dia juga jualan baju juga dan penghasilannya juga besar. Nanti saya mau tanya tentang penghasilannya lebih detail lagi. Tapi setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ceritanya kamu foto di situ ngadep. Nah, gayanya gimana kalau buat jual ini? Bagus. Oke, coba diambil kan dari situ mau pegang dong. Saya juga sih ingin lihat. Katanya squishy kamu yang kalau kamu sayang kalau dipencet orang kamu bete. Iya. Kan emang buat dipencet-pencet. Ya tapi jangan ngerasa kalau aku koleksi. Kamu apa? Koleksi. Oh, jadi ini nggak boleh dipencet. Boleh, tapi jangan keras-keras. Jadi mencet nggak keras gimana? Ya nggak apa-apa Gitu. sih, enggak sih, gini nggak apa-apa, tapi jangan kayak dikasar-kasarin gitu. Oh, nggak boleh. Tapi kan dijualnya buat begitu. Iya sih, kadang orang kayak buat spam gitu. Buat spam tuh kayak nge-review squishy gitu. Oke. Ya, kita itu buat spam account lagi, terus kita tuh kayak cuma buat review squishy kita gitu. Buat itu squishy kamu. Oke, coba lihat ini. Ya lucu banget, ya itu lucu. Ini katanya ada squishy yang belum launching tuh. Squishy aja ada belum launching. Tapi ini belum launching, itu juga belum. Ini belum launching. Ya. Kamu dapetnya gimana? Itu waktu itu kan waktu aku ke Hongkong, itu kayak orang squishy-nya itu kayak kasih aku squishy, terus kayak suruh di foto gitu, terus kayak promote. Soalnya kan biar nanti kalau squishy-nya udah keluar biar nanti laku gitu. Oh, nah kamu biasanya dibayar kalau misalnya promote gitu? Enggak, kalau squishy sih aku kan karena aku suka jadi kayak kasih squishy aja gitu. Kasih squishy aja. Ya. Terus kamu jualan squishy juga? Enggak, tapi kalau double squishy-nya aku kan biasanya aku beli terus kedoubelan dikasih lagi. Jadi kayak aku jual gitu. Oh, jual squishy ada double. Jadi katanya Masya ini punya clothing line gara-gara dia posting foto-foto squishy dia di Instagram, tapi orang-orang malah komennya tentang bajunya gitu ya. Tentang squishy-nya. Terus kamu jalan bajunya kenapa? Soalnya waktu itu kan aku kayak ngomong sama Bebita kayak aku sih juga mau buat baju sih, terus sama Bebita kan juga gak terlalu suka squishy, jadi kayak dia mau buat clothingan, terus aku juga mau, terus bajunya warna-warnanya kan aku yang pilih gitu. Ya. Bedanya apa sih squishy murah sama squishy mahal? Kalau squishy murah tuh kayak dia kayak kecil terus kayak nggak empuk gitu. Nggak empuk? Maksudnya nggak empuk gitu? Ya. Kayak kalau dipencet kayak cepet gitu kan, ini kan kayak asli kayak mahal gitu, jadi ini kayak lama gitu. Oh, ini kayak roti beneran deh. This feels like a bread. Ya itu soft banget yang itu. Lihat, coba. Terus ya, Kan kayak roti. ini empuk banget parah. Oh, kayak Itu roti, kayak tuh. roti. Berapa harganya? Itu waktu 270, kalau nggak kurang 260-an. Belinya di mana sih gini-gini tuh? Ada di mall.
Oh, di mall. Sama di mall ada online juga yang jual squishy. Tapi yang di mall itu biasanya modelnya tuh standar gitu. Kalau kamu tuh bisa dapet yang unik-unik gitu. Kak Cika nggak pernah lihat yang di mall kayak gini-gini. Kok bisa sih kamu dapetnya yang... Oh, dia sampai ke Hongkong segala nemu ulang squishy-nya ya? Iya, Kak bilang kalau aku liburan gak sekalian aku ke tempat squishy gitu terus dikasih. Dia ketahui, dia ada orang Thailand mau ngasih squishy, ketemunya di Singapura, dilayanin sama dia ke Singapura buat ngambil squishy ya? Iya, enggak juga. Aku soalnya juga waktu itu ada pemotretan gitu di situ, jadi sekalian diambil. Sekalian. Oke, coba kita lihat sekarang bajunya. Belum lihat baju, ngomong dulu. Pendapatannya berapa sih jual gini? Tentunya sebulan sampai 30 juta, 40 juta benar. Biasanya kita kan kayak jualnya juga lumayan mahal, jadi Iya, lumayan mahal. Coba kita sana sama Kak Cika, coba kasih tahu harganya berapa. silakan kakak. Sampai saat ini kakak, dan ini tuh kayaknya lumayan, ini tuh 200 ke 500an gitu. 200 ke 500. Ini desain aku atau anti atau ada desainnya? Aku. Kamu? Ya aku desain itu tuh sama warna, tapi orangnya anti yang kayak buatin ininya gitu. Oh gitu. Terus kamu inspirasinya pengen modelnya kayak gini itu dari mana? Soalnya kan aku suka kadang lihat kayak fashion 500.000 itu. 200 ke 500 itu. Ini ada yang 200 ke 500 ini kecil kecil pakai baju gini loh. Ini berapa? Ini tuh mungkin 200 ke 300an gitu. Ini pakai pita gini ya, bandel. Ini bandelnya berapa harga? Dan ini tuh kayaknya ini belum dijual deh. Oh gitu? Ya ini masih mau dibuat stok tuh. Masih sampel. Terus emang kamu cita-citanya mau jadi apa sih? Ya kayak aktris gitu. Aktris. Gak mau jadi desainer gitu. Tapi makanya artis-artis luar negeri. Juga masih. Ini dijualnya di online atau di toko? Ini online. Ini online. Nama Instagramnya apa? Masya and Aunty. Masya Allah. Mau jadi modelnya kamu sendiri? Iya, sama Aunty juga. Oh. Coba kalau misalkan kamu pakai ini terus difoto buat ditaruh di Instagram, kamu gayanya gimana? Karena bebel. Nih, nggak usah dipasang. Nampel gitu kayak ceritanya kamu foto di situ ngadep. Nah, gayanya gimana kalau buat jual ini? Bagus. Biasanya apa tuh kalau ini kayak model kalau mau foto itu kayak sehari-harian gitu. Oh gitu. Yang ngajarin gaya siapa? Biasa aku suka ngeliat di fashion gitu. Oh gitu. Oke deh, silakan masih duduk lagi. Oke. Terus dia cita-citanya mau jadi aktris ya? Ya. Kenapa? Soalnya kayak seru gitu. Kan biasanya kayak aktris bisa syutingnya di luar negeri kadang gitu. Syutingnya di luar negeri, bisa jalan-jalan. Terus seru. Terus kan pasti kayak kenalan sama artis yang lain juga. Kalau Naya nanti mau jadi apa? Aku mau jadi desainer sama mau jadi dokter. Mau jadi desainer sama dokter? Berarti nggak jual squishy terus ya nanti. Oke, saya tahan dulu buat mereka berdua. It's good. Ini adalah contoh anak-anak yang berusia masih kecil yang pasti dengan bimbingan orang tua juga gitu ya, pasti ada orang tua yang mendampinginya juga, tapi dia menggunakan media
internet, media sosial dan sebagainya untuk hal yang positif. Dan ini sebenarnya media sosial dan sebagainya ini bisa berlaku positif dan negatif, ya. Dilihat dari mananya dulu. Jadi contohnya begini, dilihat sebuah kesempatan, sebuah peluang, dan ternyata bisa gitu. Mereka basically they just do what they love, ya. Hobinya mereka aja, dia bikin hobi slime jadi duit. Yang satunya hobi squishy atau baju, bisa jadi uang juga. Yang pasti dengan pendampingan orang tua. But that's come up with a point bahwa ternyata media sosial itu positif dan negatif itu tergantung dari manusianya. Jadi social media doesn't make you stupid or doesn't make you smart. Enggak. Media sosial itu nggak bikin kita jadi pintar, nggak bikin kita jadi bodoh. Tapi kita sudah harus pintar dulu atau sudah harus bodoh dulu. Jadi kalau kamu sudah bodoh ditambah dengan media sosial, kamu jadi bodoh banget. Kalau kamu udah pintar, kamu ditambah dengan media sosial, ada sebuah peluang baru, akhirnya kamu jadi pintar banget. So there is no such thing as media sosial make you stupid or smart. It has to be start from you. Are you stupid or are you smart? Jadi konsep Jessica Inilah Hitam.